Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel pembelajaran kimia. Pada edisi kali ini, saya akan melanjutkan pokok bahasan mengenai konfigurasi elektron pada kaidahan, larangan Pauli, dan beberapa aturan tambahan konfigurasi elektron. Pada aturan tambahan nanti kita akan membahas bagaimana cara menyingkat konfigurasi elektron, menuliskan konfigurasi elektron ion, dan kestabilan khusus di subkulit D. Langsung kita mulai dari yang pertama, yaitu kaidahan. Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Dapat digambarkan, misalkan kalau subkulit P memiliki 2 elektron, maka sesuai dengan kaidahan, kita isi dulu ruang kosong dengan spin sejajar. Begini ya, bukan dengan cara bawah. Kenapa? Masih ada ruangan kosong, kok langsung dipasangkan? Nah, ini alasannya adalah karena elektron itu muatannya negatif. Jadi elektron yang satu dengan elektron yang lain itu cenderung saling menjauh karena memiliki muatan yang sama. Jadi elektron harus berusaha saling menjauh dengan cara mengisi ruangan kosong. Dan nantinya, kalaupun ruangan kosong sudah habis, boleh dipasangkan tapi dengan arah yang berlawanan. Kira-kira demikian ya. Misalkan, kalau di subkulit P ada 3 elektron, jadi pengisian yang benar demikian. Spinnya ke atas semua dulu. Untuk 4, setelah penuh 3, yang keempatnya dipasangkan dengan arah yang berlawanan. Demikian maksudnya ya. Nah, jadi penulisan yang bawah ini salah. Kenapa mesti dipasangkan sementara masih ada ruangan kosong? Jadi salah ya. Atau boleh juga misalkan di subkulit S ketika ada 2 elektron, penulisannya harus demikian. Kan karena tidak ada lagi ruangan kosong ya wajib dipasangkan, tapi dengan arah yang berlawanan. Demikian ini salah. Itu ya. Kenapa mesti arahnya sama? Memang elektron itu harus barengan, itu salah ya. Jadi elektron harus berusaha saling menjauh dengan cara mengisi ruangan kosong, kalaupun berpasangan harus arah berlawanan. Demikian ya. Yang kedua ada larangan Pauli. Jadi yang namanya larangan harus benar-benar kita perhatikan ya. Dalam satu atom tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki harga keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi menurut larangan Pauli ini, ketika suatu atom memiliki banyak elektron, jadi jangan sampai 2 elektron atau lebih itu memiliki harga 4 bilangan kuantumnya sama. 3 boleh sama, maka satu lagi itu berbeda. Kira-kira demikian maksudnya ya. Langsung ke contoh, kita misalkan aja unsur F dengan nomor atom 9 berarti memiliki 9 elektron yang menempati sub-subkulit berikut dengan konfigurasi. Masih ingat konfigurasi 1s2, 2s2, 2p5. Misalkan kita ambil yang di subkulit P, berarti di subkulit P ini ada 5 elektron. Nah, maka orbitalnya boleh kita gambarkan berikut ya. Sesuai dengan topik sebelumnya, kalau untuk orbital di subkulit P itu ada 3. Saya ingatkan lagi, setiap orbital ini ada nilainya ya. Yang mana yang tengah ini nilainya 0, yang kiri ini negatif 1, yang ini positif 1. Ikuti garis bilangannya. Ketentuannya selalu tengah 0. Nah, ke kirinya negatif 1, ke kanan positif 1. Demikian juga kalau subkulit yang lain. Gitu ya. Misalkan dari kelima elektron ini kita tentukan bilangan kuantum yang pertama pada yang biru. Ini ya, berarti elektron yang biru ini langsung kita tentukan bilangan kuantumnya secara bersamaan, yaitu 4 bilangan kuantum. N sama dengan 2. Alasannya karena apa? Karena berada di kulit kedua. Ini menyatakan kulit ya.
Sedangkan ini menyatakan subkulit. Subkulit P, masih ingat nilainya sama dengan 1. Untuk M, ini adalah nilai ruang. Tadi saya ingatkan, yang ini 0, berarti ini nilai ruangnya adalah negatif 1. Sedangkan untuk spin S, positif setengah karena arahnya masih ke atas. Jadi yang ke atas ini semua nilainya positif setengah. Kemudian elektron yang lain, misalkan yang merah. Nah, yang merah itu bilangan kuantumnya berikut. N sama dengan 2, L sama dengan 1. Juga sama ya. Untuk elektron ini sama. Nah, karena apa? Masih berada di kulit kedua dan subkulit B. Untuk nilai M juga masih sama. Karena apa? Karena berada di ruang negatif 1. Gitu ya. Tapi untuk harga S itu berbeda. Negatif setengah. Karena arahnya sudah ke bawah. Misalkan elektron yang lain. Yang kuning. Bilangan kuantumnya berikut. N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 1, sama dengan bilangan kuantum elektron sebelumnya ya. Tetapi harga M sudah sama dengan 0. Karena apa? Sudah berada di ruangan 0. Demikian ya. S-nya positif setengah, karena masih ke atas, arah ke atas tadi nilai S-nya sama dengan positif setengah. Elektron yang lain, misalkan yang hijau. Kalau kita tentukan bilangan kuantumnya berikut. N sama dengan 2, L sama dengan 1, M-nya sudah positif 1. Berarti ruangan ini nilainya positif 1 ya. S-nya sama dengan positif setengah karena masih ke atas. Boleh kita perhatikan, dari 5 elektron yang ada di 2p5, ada kita tentukan 4 bilangan kuantum dari 4 elektron. Nah, dari keempat bilangan kuantum ini, tak satu pun yang persis sama ya. Kalaupun ada yang sama, itu maksimal sebanyak 3. Misalnya ini, yang merah dengan yang biru, ini bilangan kuantumnya sama pada N, L, M, tetapi S-nya sudah berbeda ya. Gitu ya. Nah, kira-kira demikian. Kira-kira larangan Pauli. Jadi kalau kita tentukan bilangan kuantum setiap elektron yang ada pada atom, itu tidak mungkin keempat bilangan kuantumnya sama. Contoh soal yang pertama. Jadi, aplikasi dari konfigurasi elektron biasanya dihubungkan dengan bilangan kuantum. Contohnya demikian. Tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom berikut. Jadi biasanya yang ditanya nantinya adalah bilangan kuantum hanya pada elektron terakhirnya saja. Gitu ya. Jadi kita harus bisa membuat konfigurasi. Itu yang pertama. Misalkan kalau unsur O dengan nomor atom 8, konfigurasinya kita buat 1s2, 2s2, kemudian 2p4. Kalau elektron terakhir sudah pasti berada di subkulit ini ya, di subkulit 2p. Nah, karena nggak mungkin yang terakhir di 1s2 kan, jadi yang terakhir selalu berada di ujung konfigurasi itu ya. Nah, karena yang terakhir di 2p, kita gambarkan orbital P itu ada 3. Sesuai dengan kaidahan, untuk pengisian 4 elektron, berarti kita isi 1, 2, 3. Yang keempat kita pasangkan. Ini ya. Berarti yang terakhir ini yang bertanda merah ya. Jadi bilangan kuantumnya berikut. N sama dengan 2, karena berada di di kulit 2. L sama dengan 1, karena P, nilai P subkulitnya, nilai L-nya sama dengan 1 ya. Nilai L pada subkulit P itu sama dengan 1. Demikian maksudnya. Kemudian M sama dengan negatif 1. Ini ruang negatif 1. Sedangkan S negatif setengah karena ke bawah. Kemudian unsur yang lain, misalkan ferum. Nomor atom 26 konfigurasinya. Kalau membuat konfigurasi harus lancar. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan yang terakhir nanti di 3d6. Kalau elektron terakhir juga sama seperti yang di atas, berarti harus di 3d6, kira-kira di sini ya. Yang terakhirnya kita gambarkan. D itu memiliki 5 orbital, kira-kira demikian. Pengisian elektron dalam orbital 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam yang merah. Gitu ya.
yang keenam yang merah. Maka bilangan kuantumnya ditulis demikian. N-nya sama dengan 3. Kenapa 3? Karena elektron terakhir itu tadi berada di 3D, artinya di kulit ketiga dan subkulit D. Subkulit D nilai L-nya sama dengan 2. M-nya, gimana dengan harga M? Prinsipnya tadi di tengah 0, ikuti garis bilangan, negatif 1, negatif 2. Jadi kalau ke kanan, positif 1 dan positif 2. Jadi yang merah ini berada di ruang berapa? Di ruang negatif 2, arahnya ke bawah, berarti negatif setengah. Demikian ya. Kita buat contoh yang lain, biar makin paham. Misalkan RB, nomor atom 37, kita naikkan nomornya semakin besar. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, lanjut 3d10, coba kita hitung udah berapa? Masih 30, masih kurang ya. Baru lanjut ke 4p6, terakhir 5s1, 4p6, 5s1. Maka kalau ditanya elektron terakhir, maka jawabannya berada di 5s1. Kita gambarkan. S itu ada berapa orbital? Jawabannya 1. Kita gambarkan demikian. Nah, jadi karena hanya ada 1 elektron, jadi kita tulis demikian. Seandainya ada 2 nanti, kita tulis dengan arah yang berlawanan ya. Jadi ini untuk 5s1 kita tulis demikian aja. Bilangan kuantumnya ditulis N sama dengan 5, artinya sudah berada di kulit kelima. L sama dengan 0, karena subkulit S itu nilai L-nya sama dengan 0. M sama dengan 0, karena ini dianggap di tengah, yang di tengah itu nilainya 0, karena tidak ada sisi kiri kanannya ya, untuk ruangannya. S sama dengan positif setengah, itu karena arahnya masih ke atas. Contoh yang terakhir, misalnya nomor yang lebih besar lagi, 58 CE. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, lanjut 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, habis itu ke 4d10, baru 5p6. Coba kita hitung udah berapa? 10, masih kurang ya. Sampai 58, nanti terakhir di 6s2. Ups, masih kurang ya. 6s2, kita lanjut. Maka yang terakhir berada di 4f2. Demikian. Berarti elektron terakhir berada di subkulit F. Ini ya, kita gambarkan. Subkulit F ada berapa orbitalnya? 7 ya. Ini orbitalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pengisian elektron, karena ada 2, ini, maka kita isi sesuai dengan keadaan 1, 2. Demikiannya 1, 2. Maka untuk bilangan kuantum dimulai dari N sama dengan 4. 4 karena berada di kulit keempat. L sama dengan 3. Nilai L untuk F itu sama dengan 3. M, ini dari mana negatif 2? Kita tentukan tadi tengahnya ini berarti 0. Berarti ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Karena yang terakhir yang merah berarti berada di ruang negatif 2. Sedangkan S positif setengah. Demikian ya. Oke, contoh soal yang lain. Biasanya dibalik. Jadi bilangan kuantum elektron terakhir diketahui, maka ditanya nomor atom. Demikian kira-kira soalnya. Tentukan nomor atom unsur A dan B. Bila keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya sebagai berikut. A, bilangan kuantumnya N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, S sama dengan positif setengah. Maka cara mengerjakannya kita awali dari N. N sama dengan 3 berarti berada pada kulit ketiga. Kemudian L sama dengan 1, maka berada pada subkulit P. Karena subkulit P yang memiliki harga L sama dengan 1. M sama dengan 0 berarti berada di ruang tengah ya, orbital tengah, karena 0. S sama dengan positif setengah berarti arah spinnya ke atas. Jadi bisa kita simpulkan gambarannya kira-kira demikian. P, ini demikian ya. Berarti karena ini sudah berisi, otomatis
yang sebelah sini wajib berisi ya, karena dimulai dari sini tadi. Maka elektron yang ada pada A, yaitu pada sukulit terakhirnya berarti ada 2, yaitu di 3p2. Nah, ditulis seperti ini. Konfigurasi elektron terakhirnya adalah 3p2. Untuk mencari nomor atom, maka kita buat konfigurasi elektron yang akhirnya nanti berada di 3p2. Caranya demikian, kita mulai dari 1s2 saja. Misalnya nanti berakhir di 3p2 ya. Kita mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, habis 3s2 masuk ke 3p2. Maka untuk nomor atom adalah jumlah elektron pada konfigurasi. Jadi ini ditulis bikin tadi, berarti nomor atom A itu sama dengan 14, ditulis 14A, demikian ya. Kemudian contoh kedua, unsur B dengan bilangan kuantum elektron terakhir N4, L0, M sama dengan 0, S sama dengan negatif setengah. Dengan cara yang sama, N sama dengan 4 berarti berada di kulit keempat, L sama dengan 0, nah berarti L sama dengan 0 berarti berada di subkulit S ya. Sedangkan M sudah pasti orbital S, berarti orbitalnya nilainya sama dengan 0 ya, nilai orbital tengah tadi. Sedangkan S sama dengan negatif setengah, maka arahnya sudah pasti ke bawah. Maka bisa kita simpulkan konfigurasi elektron terakhirnya yaitu berada di 4s, karena ke bawah itu digambarkan berikut. Kalau ke bawah ada tentunya, karena ke atas sudah ada ya, ditulis jadi 4s2. Maka dengan cara yang sama kita buat konfigurasi elektron dari awal yang nantinya berakhir di 4s2. Caranya demikian, nanti akhirnya di 4s2. Berarti kita mulai dari awalnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, lalu berakhir di 4s2. Maka nomor atom B ditulis 20. Kenapa 20? Ini jumlahnya semua ya. Itu kita jumlahkan elektron-elektronnya ini jumlahnya sama dengan 20, ditulis jadi 20B. Yang berikutnya adalah menyingkat konfigurasi elektron. Untuk menyingkat konfigurasi elektron kita akan menggunakan unsur-unsur gas mulia yang terdekat di bawah nomor atom unsur yang akan disingkat. Jadi biasanya digunakan ketika konfigurasi elektron agak panjang, maka kita singkat dengan menggunakan unsur gas mulia. Unsur gas mulia itu adalah berikut ya. Helium, neon, argon, kripton, xenon, radon gitu ya. Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Cara menghafalnya gini aja. Heran, nenek, hari, keriting, semua rambutnya. Demikian ya. Nomor-nomornya sudah ditentukan. Konfigurasi nggak ada masalah. Berikut kita buat 1s2. Kalau neon, berikut konfigurasinya nggak ada masalah ya. Ini kita anggap sudah paham. Nah, jadi kita hubungkan bagaimana dengan cara menyingkatnya. Kita tulis berikut. Contoh, kalau unsur Ca dengan nomor atom 20, konfigurasi awalnya kan kita tulis demikian. 1s2 nanti berakhir di 4s2. Yang ini bisa kita singkat dengan unsur gas mulia nomor atom di bawahnya terdekat. Berarti perhatikan 20 nomor terdekat di bawahnya adalah 8, 18. Berarti kita singkat dengan AR. AR konfigurasinya sampai 3p6, ditulis demikian. Nah, sampai 36 itu adalah AR 16. Maka ini bisa kita tulis berikut. Jadi cukup Ca20 AR dikurung siku masuk ke 4s2. Yang ini berarti sisanya ya, sisa dari si AR. Demikian ya, gampang. Atau kalau kita misalkan unsur yang lain 40 ZR, konfigurasinya kita tulis demikian. Nah, berakhir di 4d2, maka sesuai dengan prinsipnya tadi, kita gunakan gas mulia nomor terdekat. Di bawahnya 40, maka di bawahnya yang paling dekat adalah KR dengan nomor 36. Ini berakhir di 4p6.
Maka kita tulis demikian. Berarti sampai 4P6 itu adalah punya KR. Jadi sisanya ini kita tambahkan ke konfigurasi KR. Maka ditulis demikian ya. 40ZR ditulis KR 5S2 4D2. Mudah ya. Kemudian itu berikutnya adalah konfigurasi elektron ion. Ingat, ion ada dua, yaitu kation atau ion positif. Elektron yang dilepas itu harus berasal dari kulit atom terluar. Ingat, kalau melepaskan elektron harus dari kulit terluar. Kemudian anion, ion negatif, berarti ini menangkap elektron. Elektron yang ditangkap atau yang diterima masuk ke kulit atom yang belum penuh. Gitu ya. Jadi ingat, kalau ion positif berarti melepas. Yang lepas harus terluar. Kalau anion berarti ion negatif berarti menangkap, menerima. Elektron yang diterimanya nanti masuk ke kulit yang belum penuh. Bagiannya langsung ke contoh. Natrium, konfigurasinya demikian. 11. Nah, jadi kalau kita buat konfigurasi ionnya misalkan Na positif, maka Na positif artinya melepas 1. Maka yang kita lepas yang mana? Ini yang paling luar, 3S1-nya. Jadi ditulis konfigurasinya demikian. Udah ya. Kemudian yang lain, kalau misalkan Fe konfigurasinya, nah, jadi kalau ditanya konfigurasi elektron ion, misalnya Fe3 positif, ingat 3 positif, maka melepas 3. Yang dilepas dari kulit paling luar. Jangan langsung dari 3D6. Salah. Karena yang paling luar adalah 4S. Ini kan kulit keempat maksudnya. Ini kulit ketiga, berarti kulit keempat lebih luar gitu ya. Berarti yang dilepas 2 dari 4S ini, 1 dari 3D ini. Nah, jadi ditulis demikian awalnya. Yang dilepas 3, ini jadi 0, ini berkurang 1. Atau boleh juga ditulis sering demikian. Jadi 4S0-nya nggak usah ditulis lagi ya. Untuk ion negatif, misalkan S, konfigurasinya sampai 3P4. Kalau misalkan ditanya nanti S2-nin, berarti menangkap 2 elektron. Yang 2 itu masuk ke mana? Mana yang belum penuh? Kita perhatikan. Kan nggak mungkin masuk ke sini. Yang belum penuh biasanya yang terakhirnya. Jadi P kan bisa maksimal sampai 6. Berarti masih bisa nampung 2. Jadinya 3P6. Jadi mula-mulanya di 3P4 nangkap 2 jadi 3P6. Demikian ya. Atau misalkan aja 35Br, konfigurasinya berikut. Kalau ditanya ion Br-, berarti menangkap 1. 1 yang ditangkap masuk ke 4P5-nya. Karena ini belum penuh ya. Menjadi 4P6. Demikian. Oke, yang terakhir itu adalah kestabilan di subkulit D. Ini harus diingat ya, kestabilan di subkulit D, khusus di subkulit D. Untuk jumlah elektron tertentu suatu atom, maka subkulit D itu cenderung stabil pada 2 kondisi. Yang pertama setengah penuh dan yang kedua penuh. Bagaimana maksudnya setengah penuh dan penuh? Kondisi ini berlaku pada unsur segolongan dengan, kalau kita lihat di tabel periodik, segolongan dengan Cr, misalkan Cr-nya ke bawah, unsur-unsurnya berlaku, Cu, unsur-unsur di bawahnya juga berlaku. Demikian maksudnya. Kita misalkan aja langsung ke 24Cr. Konfigurasi awalnya kan demikian. Nggak ada masalah ya, konfigurasi awalnya. Jadi kalau kita gambarkan diagram orbital untuk yang 2 ini, 4S2, 3D4, seharusnya dibuat gini ya. Ini 4S2-nya, ini 3D4-nya. Sesuai dengan kaidahan tadi, diusahakan mengisi ruangan kosong kan gitu tadi ya. Jadi elektron di 4S2 ini akan mengalami eksitasi, pindah. Prosesnya seperti ini, pindah, lebih stabil. Ya memang, karena ruangan kosong masih ada. Jadinya gambarannya dibuat seperti ini. Ini jadi tinggal 1. Kenapa 1? Karena sudah pindah ke orbital sebelahnya. Jadinya demikian. Jadi konfigurasi 24Cr yang benar ditulis demikian. 24Cr
bedanya di sini ya. Jadi 4S1 3D5. Ini tadi awalnya 4S2 3D4. Ingat, kalau untuk 24CR konfigurasinya ditulis demikian yang benar. Nah, maksud setengah penuh yang demikian. Perhatikan di D. Nah, di orbitalnya ini berisi semua ya. Hanya saja separuh-separuh, maksudnya sendiri. Nah, jadi kalau penuh berarti berpasangan, kira-kira gitu maksudnya. Jadi yang ini yang disebut dengan kondisi setengah penuh. Jadi seandainya nanti ada pertanyaan, ada berapa jumlah elektron tidak berpasangan pada 24CR? Maka jawabannya jangan kita gunakan konfigurasi yang ini. Karena apa? Karena konfigurasi yang ini kita gunakan, jawabannya jadi 4. Tapi yang benar adalah konfigurasi demikian. Jawabannya menjadi 6. Kalau konfigurasi yang berikut. Karena ini sampai D ini tidak berpasangan ada sebanyak 6. Jadi sekali lagi, seandainya ada pertanyaan, berapa jumlah orbital tidak berpasangan pada 24CR? Jawabannya sama dengan 6. Orbital tidak berpasangan sama dengan orbital tunggal ya. Ini namanya orbital tunggal. Ini orbital tunggal, orbital tunggal. Nah, kenapa hanya yang di luar kita isi? Ya memang disinilah kemungkinan yang tunggal. Karena nggak mungkin di awal tunggal gitu ya. Karena ini sudah pasti berpasangan semua. Gitu ya. Nah, yang berikut adalah unsur Cu29, konfigurasinya kita tulis demikian. Jadi, kalau kita gambarkan diagram orbital untuk F4S2, 3D9 demikian. Ini 4S2-nya, ini 3D9-nya. Jadi, sama seperti atasnya, ini satu elektron di 4S ini akan mengalami eksitasi namanya perpindahan elektron. Nah, sehingga nanti dihasilkan di berikut. Nah, ini jadi satu, ini semuanya sudah berpasangannya atau konfigurasinya ditulis demikian. Jadinya ini jadi 4S1 karena sudah pindah, ini jadi 3D10. Yang D coba perhatikan, semuanya sudah berisi dan berpasangan. Yang ini disebut dengan kondisi penuh. Nah, demikian ya. Jadi ingat, konfigurasi untuk yang dua unsur ini harus mengikuti aturan stabil, setengah penuh, dan kondisi penuh. Oke, demikian saya rasa. Ini ada soal latihan, boleh nanti dikerjakan untuk melatih pemahaman Anda. Nantinya dengan mengerjakan soal latihan ini, maka Anda benar-benar semakin memahami materi yang disampaikan di edisi kali ini. Boleh dipelajari, ini masih ada miripnya dengan contoh-contoh sebelumnya. Oke, baiklah, demikian untuk edisi kali ini. Kiranya apapun yang dijabarkan dan disampaikan pada channel ini memberikan manfaat bagi siapapun yang menyaksikan video ini. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersukacita dan bersemangat. Semangat pagi!